Bakal ada sebagian orang yang benci gue gara-gara gue ngomong ini, tapi gue gak peduli. Anime sudah menjadi sebuah tren. Anime sekarang sudah menjadi keren. And I fucking hate it. Wibu dadakan, fans dadakan, what the f***ing poser, bandwagoners. Lu nonton anime cuma gara-gara viral di TikTok kan? Dasar normies. Lu cuma nonton AOT kan? Yah, cewek-cewek ini mah cuma nonton Haikyuu. Jangan bilang kalau lu fans anime kalau lu nggak nonton The Big Three. Lu katanya suka anime. Nih, sebutin 10 karakter Dragon Ball. 10 aja, gak usah banyak-banyak, ha? Gue sih bisa sebutin 11. Bro, it's not Attack on Titan. Real fan calls it Shingeki no Kyojin. Selamat datang di segmen baru dari channel gue yang akan ngebahas anime, manga, pop culture, dan seluruh hal yang berhubungan dengan kultur Jepangan yang sangat gue cintai. Jadi dari kemarin tuh banyak banget, gila, influencer banget gak gue, banyak banget, gila. Jadi kemarin banyak banget yang nanya untuk ulang tahun gue. Tapi ini gue gak bercanda, menurut gue sih banyak ya, gue gak tau menurut kalian ya. Karena kemarin tuh gue nge-tweet yang iseng gitu kan, kalau misalnya gue bikin segmen baru tentang anime dan manga gimana. Rupanya responnya lumayan baik, positif, dan ya lumayan banyak lah. Menurut gue sih banyak ya, karena kalau dikumpulin di rumah gue di kamar ini bisa DWP kita di sini. Base God, Yellowko, shout out. Maka ini kita tes pilot karena gak tahu, karena ini adalah semua opini gue pribadi. Karena kalau kalian nggak setuju ada comment section di bawah untuk kita diskusi. Silakan. Oke? Let's go back to topic. Let's rewind it. Bakal ada sebagian orang yang benci gue gara-gara gue ngomong ini, tapi gue gak peduli. Anime sudah menjadi sebuah tren. Anime sekarang sudah menjadi keren. And I fucking hate it. I fucking hate it when people trying to gatekeep other people out of the community. I fucking hate it. Gue yakin banget orang-orang yang nge-skip cuma nonton depannya dong pasti langsung trigger kayak anjing David gatekeeping banget nih, apaan nih video ini. So what is gatekeeping? Menurut Urban Dictionary, when someone takes it upon themselves to decide who does or doesn't have the rights or access to a certain community or identity. Gatekeeping ini tuh tidak hanya ada di anime atau manga, tapi juga ada di semua fandom kayak sport, film, mungkin ada di boxing, K-pop, dan juga ada di musik-musik indie. Cuy, lu baru dengerin Hindia sekarang? Aduh, gue udah dengerin dia dari zaman masih ngampus di UI. Aduh, dia tuh anak fisip. Gue tuh tahu dia tuh kalau tiap kali siang-siang gitu, kalau dia itu suka ke kantin. Honestly, who cares? Some do for a reason. Do I care? Kalau misalnya orang-orang suka dengan anime, manga segala macam dan menjadi fans dadakan dan sosokan paling ngerti, I do care. Gini. Apakah gue masih care? Ya masih sedikit, tapi gak sebanyak dulu. Dulu gue bener-bener parah banget. Dulu gue bener-bener kesel ngeliat kayak ini kenapa sih fans dadakan? Kenapa sih ini orang-orang pandemi pada sosok nonton anime dan lain-lain segala macam dan lain-lain dan merasa sosok tahu? Gue ngerasa kesel. Gue ngerasa kayak ini gak bisa nih. Fandom gue telah dijarah, purity-nya tuh telah hilang, kemasukan normis. Gue ngerasa ini sangat tidak adil karena gue nonton anime, gue baca manga itu dari gue kecil, dari gue zaman sekolah gue dibully setiap hari, dan sekarang seluruh orang pembuli ini sekarang semua suka anime dan mereka ngerasa anime adalah hal paling keren di dunia dan mereka ikutin dan mereka joget-joget di TikTok kan. Mereka semua gari-gari meguru story. Gua sangat-sangat paham dari mana datang kekesalan kalian terhadap culture vulture. A person or an organization making profits using unhonorable practice from a culture they do not care for. Jadi orang-orang seperti ini, mereka bahkan tidak menyukai anime atau manga yang mereka baca. Mereka itu cuman menyukai estetika dari menonton anime dan juga membaca manga. Karena itu adalah sesuatu yang keren, itu hal yang menjadi tren. Karena itu mereka membranding dirinya, oh gua wibu. Karena mereka mau terlihat seperti itu. Karena oke, gue pengen join the fray juga, gue pengen join the gang juga, I wanna join the bandwagon. Oke, mereka masuk ke dalamnya dan meraih profit dari situ. Dan gue melihat baik sekali orang seperti ini yang tidak mau gue sebutkan. Faktanya, gue juga tahu kok orang-orang yang gue kenal dari gue kecil pada zaman sekolah, teman-teman sekolah gue. Kalau lu lihat ini lu pasti tahu. Zaman dulu kalian semua bilang gue freak karena gue suka anime, gue suka manga. Kalau di kelas gue bercandanya gue di kelas bercanda kayak gitu, kerjanya ngegambar setiap hari, ngomongin anime setiap hari dan lain-lain. Kalian bilang gue freak dan sekarang kalian ngepost-post soal Attack on Titan. What the fuck, bro? Kalian semua ngebully gue, sekarang kalian joget-joget ke audio-audio dari anime. Sungguh sebuah ironi. Lu nonton episode 1 Hunter x Hunter dan lu bilang diri lu adalah wibu. Wow.
Kita tidak bisa mendinai kalau misalnya di fandom manapun ini akan terus muncul orang-orang seperti ini. Kita sebut saja fans dadakan. Karena fans dadakan ini muncul, makanya muncul juga orang-orang seperti orang-orang butthurt anime fans, orang-orang yang senioritasnya tinggi sekali, orang-orang yang menjadi gatekeeper. Menurut gua, orang-orang yang merasa dirinya senior memang harus merasa dirinya senior. Kenapa? Karena ya lu nonton anime lebih lama daripada semua orang yang baru-baru ini, lu baca manga lebih lama daripada semua orang yang ada di manapun. Menurut lu, pendapat gua mengenai senioritas itu benar adanya, memang ada senioritas di sini. Tapi apakah senioritas itu membolehkan lu untuk menjadi asshole? Menurut gua enggak. Apakah senioritas membolehkan lu untuk gatekeeping orang untuk masuk ke dalam community ini? Menurut gua enggak. Karena menurut gua seberapa banyaknya anime underrated, mainstream, entry level, atau apapun manga underrated yang lu tahu itu tidak menjadikan lu expert di bidang ini juga. Ini menurut pengalaman pribadi gua aja ya. Gua udah baca komik itu tuh sejak gue sejujurnya nggak inget. Tiap kali orang tanya gue, lu baca manga dan nonton anime itu dari kapan? Gue nggak inget. Karena semenjak gue bisa inget gue lahir di dunia ini, lu tau kan kalau misal ingatan lu waktu kecil kan kehapus-hapus dikit kan, ada fragmen-fragmen yang hilang. Ingatan pertama gue tuh udah pegang komik. Ingatan pertama gue tuh udah nonton anime. Jadi gue nggak tahu gue mesti jawab apa. Gue nggak bisa bilang dari lahir, kan nggak juga kan, dari lahir kan nggak langsung nonton. Tapi seingat gue bisa ingat, gue tuh udah pegang komik, gue udah baca, dan itu belum pernah berhenti sampai saat ini. Tidak ada namanya satu hari gue tidak baca komik. Tidak ada satu hari pun. Nih, in fact ini gue lagi, ini aja dari meja gue nih, ini gue lagi baca ulang One Piece dari awal lagi. Ya setiap tahun gue selalu baca One Piece ya minimal sekali lah ulang dari awal. Jadi kalau ada kesempatannya gue pasti baca punya. Jadi kalau misalnya yang gak ada kesempatannya seperti gue misalnya retret sekolah atau apapun yang gak boleh bawa HP, gak boleh bawa komik ya ribet lah segala macam di sekolah, ya itu gue gak bisa baca gitu loh. Tapi kalau ada kesempatannya gue pasti bisa baca. Dan apakah gue merasa gue paling expert? Gue merasa enggak. Gue merasa masih banyak hal sekali yang gue gak tahu tentang komik. Masih banyak sekali komik yang gue belum baca. Kenapa gue bilang baca komik ya? Karena gue lebih manga daripada anime. Mungkin hidup gue kayak 80% manga dan 20% anime. Oke, stop ngomongin tentang gue, kita bisa ngomongin di lain video. Balik ke topik, faktanya menurut pengalaman pribadi gue juga udah ngelihat banyak sekali orang-orang yang baca komik sama lamanya seperti gue, dari kecil baca komik juga, tapi masih belum paham ada yang namanya pembagian demografi genre, shounen, seinen, josei, dan juga shoujo. Jadi apakah nonton anime dan baca manga duluan tuh menjadikan kalian lebih senior daripada semua fans dadakan ini? Betul. Apakah menjadikan kalian lebih expert? Maybe. Apakah menjadikan kalian membolehkan tingkah laku kalian untuk menjadi gatekeeper dan bertingkah laku asshole dan toxic dan melarang-larang mereka masuk community ini? Tidak, menurut gua sama sekali tidak. Di awal tadi kan gue udah ngomong kalau I used to be a gatekeeper, gue juga dulunya juga butthurt. Seiring berjalannya waktu gue berpikir cara point of view industri dan segala macamnya, gue melihat secara general, gue melihat bigger picture-nya. Gue merasa kayak, buat apa ya? Maksud gue sekarang apakah gue masih gatekeeping? Not really. Mungkin sedikit ya, tapi nggak terlalu. Jadi gue nggak munafik ya, gue being real aja. Jadi gue nggak mau kayak, enggak, gue sekarang udah nggak gatekeeping sama sekali, nggak segala macam. Enggak, kalian nggak boleh gatekeeping. Enggak. Ya ini mungkin analoginya seperti kalau misalnya anggaplah gue perokok berat banget nih, gue perokok berat. Habis itu tiba-tiba suatu hari gue yang kayak, oh, gue merasakan pencerahan. Gue tidak mau lagi merokok seberat ini. Gue akan mengurangi merokok sampai berhenti. Oke, gue sekarang masih ngerokok tapi ya udah social smoker dan nggak terlalu baik ngerokok lagi. Habis itu tiba-tiba gue ngeliat kalian yang lagi OTW jadi perokok berat. Habis itu gue kayak, woi guys, jangan ngerokok seberat itu men. Lu kurang-kurangin lah. Lu tahu kan Eddie Brokoli kalau misalnya kebanyakan ngerokok, dia jadi Eddie Bronkitis. Jadi pribadi gue sekarang tuh lebih kesuka, palingan gue yang kayak, apaan sih gitu loh. Maksud gue adalah lu kalau nonton semua anime, nonton semua manga, semua main karakternya semua santuy. Kebanyakan ya kalau shounen ya, mereka semua santuy. Kayak ada apapun santuy ya. Kita mengadopsi personality mereka yang baik-baik, kita serap daripada otak kita dan kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Santuy, nggak pusing ya. Menurut gue daripada kita membenci, lebih baik kita melihat sisi lainnya, kita melihat perspektif lainnya. Oh, orang-orang ini dulunya itu tuh ngata-ngatain kita, sekarang dia suka anime. Wah, nggak apa-apa. Karena zaman dulu kita dihina-hina freak, sekarang mereka semua pengen jadi Gon Freaks. Inilah yang bisa dibilang revenge yang manis. Lihat orang telan ludah mereka sendiri, itu sedap sekali rasanya. Seperti wah kue tiaw Medan. Soalnya menurut gue nih aneh, karena pada zaman dulu ketika semua orang kata-katain fandom ini freak, dihina-hina abis-abisan, kita semua membalas dengan kalian normis tidak akan mengerti apa arti dari anime, apa arti dari manga. Kalian tidak akan pernah mengerti perjuangan dari Naruto. Kalian tidak akan pernah mengerti mimpi Luffy untuk menjadi Kaizoku. Oh, kalian tidak akan pernah mengerti kesedihan Eren saat Wall Maria ditembus. Kalian tidak akan pernah mengerti. Sekarang orang-orang ini berusaha untuk mengerti dan kita malah stop. Jangan deketin kultur kita. Oke, lu suka Attack on Titan. Lu udah dari 4 tahun lalu. Apa?
Hah? Nonton Haikyuu? Lu nggak tau Asyik 21? Hah? Devil Bad Ghost? Hah? Kuroko? Lu kan nonton Slam Dunk? Kimi ga Sukita, oh Sakebita. Gue ngerasa justru apapun yang kita lakukan dulu, sekarang semua udah make sense ke mereka. Sekarang akhirnya mimpi kita udah tercapai. Anime sudah menjadi sesuatu yang bisa masuk ke ranah mainstream, meskipun masih bisa diperdebatkan apakah anime benar-benar sudah menjadi mainstream atau enggak, karena sebenarnya belum di ranah itu banget ya. Mencuat aja menurut gue, tapi sebenarnya belum di situ banget juga. Ya meskipun kalian lihat artis-artis besar, influencer, selebgram, youtuber semua yang kita nggak tahu kalau misalnya dia itu suka anime, sekarang akhirnya semua nonton Attack on Titan, atau kayak misalnya kayak artis gede banget deh kayak Michael B. Jordan gitu kan, meskipun dia bilang dia nonton Naruto tapi dia ngomongnya Naruto. What do you think Michael B. Jordan's favorite anime is? Favorite anime is Naruto. Meskipun dia bilang kayak gitu, itu sebenarnya tidak menjadikan anime menjadi mainstream juga. Apakah sekarang lebih terbuka dan komunitasnya lebih bisa diterima? Apakah kalau kita buka TikTok sekarang semua joget anime? Gue sebenarnya sekarang ngeliatnya kayak, oh akhirnya ya diterima masyarakat ya, mulai. Baik lagi ke senioritas, justru sebenarnya kita yang senior nih bukan untuk ngejudge mereka. Sebasic-basicnya anime yang mereka tonton, se-mainstream yang mereka tonton, se-entry level yang mereka baca atau nonton, apapun itu. Ya lu jangan judge mereka. Kalau menurut lu nih yang mereka tonton tuh basic banget atau entry level banget segala macam, terserah apapun yang lu ngomongin. Ya udah lu kasih rekomendasi lain yang menurut lu bagus. Kalau misalnya mereka nggak mau terima, ya sudah, titik, selesai sampai di situ. Karena kita nggak bisa mengontrol apapun yang orang lain mau suka ataupun mau tonton ataupun mau baca. Udah, itu urusan mereka, itu kehidupan mereka sendiri. Lu gak bisa mengatur-ngatur orang suka-suka sama apapun yang mereka suka. Mereka suka ya suka. Lu gak bisa maksa bokap lu untuk suka K-pop. Bokap lu juga gak bisa maksa lu untuk suka Elvis Presley. Ngerti gak sih? Ini sekedar contoh, maksud gue kita bisa untuk coexist kok, aman. Ini cuma permasalahan perspektif. Kemarin ini tuh gue habis nge-retweet satu tweet yang bagus banget dari Joy the Anime Man yang gue munculin di sini. Menurut gue ketimbang kita pusingin hal-hal yang gak perlu dipusingin gitu kan, maksudnya kayak hal-hal apa sih sepele gitu. Kita ambil waktu sedikit dalam hidup kita nih. Waktu kita yang gunakan untuk membenci ini, kita gunakan untuk mengapresiasi bahwa manga dan anime sudah berprogres sejauh ini. Dan semua hal yang kita lakukan pada zaman dulu, sekarang semuanya udah make sense di otak mereka semua. Semua yang kita suka dari dulu, semua yang kita lakukan dari dulu, semuanya tidak ada yang sia-sia. Dan bahkan sejujurnya kalau kita ngomongin dari sisi industri, kita ngomongin dari sisi bisnis, ini adalah hal yang bagus. Semakin banyak fans yang masuk, semakin banyak views yang datang, semakin banyak demand, maka semakin banyak juga akan supply yang datang. Lebih banyak lagi anime, semakin bagus juga kualitas anime karena revenue-nya mereka meningkat, mereka duitnya lebih banyak. Jadi sebenarnya kita turut juga membantu membesarkan industri ini. Tapi tentu saja kita belum ngomongin pembajakan legal ilegal dan segala macamnya, kita bisa bahas di lain video. Semuanya ini semua win-win sebenarnya. Nggak ada yang diberikan kerugian di sini. Yang rugi di sini adalah lu emosi sendiri, lu nge-gatekeep sendiri, lu pusing sendiri, lu butthurt sendiri, lu rugi sendiri karena lu sakit hati sendiri. Ada suatu hal yang sebenarnya nggak ada gunanya. Dan kita masuk ke konklusi dari perdebatan ini. Yang jelas-jelas berhak untuk nge-gatekeep sebenarnya adalah orang Jepang sendiri. Karena kultur ini adalah original punya mereka dan bukan punya kita. 1 atau 2 tahun lalu gitu gue pernah jadi narasumber buat semacam workshop gitu. Untuk intinya adalah gue jadi narasumber untuk ngomong di depan puluhan orang Jepang gitu ya. Ya topiknya kurang lebih tentang content creator dan bagaimana brand bisa tap in brand-brand Jepang segala macam. Dan gue banyak ngobrol sama mereka selesai acara. Ngobrol-ngobrol. Habis itu bahkan mereka ngomong kayak, wah lu pengetahuan lu soal kultur kita nih, maksudnya kayak manga gitu ya, itu bahkan lebih baik daripada gue ya. Soalnya gue bahas-bahas kayak, jadi dia nanya gimana cara lu bisa improve gitu. Oh ya gue bilang kita mesti mengikuti zaman. Referensinya contoh seperti Kochikame-san. Terus dia kayak, wah lu tahu Kochikame-san? Gimana cara lu bisa tahu Kochikame? Gue appreciate banget lu suka kultur kita. Gue bener-bener seneng banget ngeliat orang Indonesia suka banget sama kultur kita. Dan gue ngerasa ini adalah hal yang lucu ketika orang Jepang suka banget ngeliat orang Indonesia suka dengan kultur mereka. Tapi lucunya orang Indonesia yang merasa senior meng-gatekeep orang Indonesia lain dari suka kultur mereka. Gue kayak ngerti ya sih, kayak kultur Jepang, habis itu ini orang Indonesia lu suka sama ini, habis itu lu ngeblok orang Indonesia lain yang suka, kan aneh gitu. Pada orang Jepangnya sendiri nggak ada masalah. Ya itu cerita lucu banget lah. Dia kaget banget kayak, lu kok tahu lebih baik daripada gue? Itu baru namanya senior. Yup, so I think that's all. Bagaimana pendapat kalian? Leave a comment down below kalau kalian punya opini lain mengenai masalah ini, atau kalian punya masalah-masalah lain yang pengen dibahas bersama. Silahkan comment down below dan juga like this video if you like the video, dan juga share this video to your friends, to your weeboos friends, to your fellow gatekeepers. Dan juga kalau misalnya kalian mau subscribe untuk video selanjutnya, silahkan subscribe ya. Mau nggak maksa, tapi kalau lo mau subscribe, you're the real OG. Thank you so much. So my name is David Bit, and peace out.